Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi teks puisi kelas 11 bab 4. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu yang pertama, mampu menemukan tema dan pesan dalam cerpen yang menginspirasi pengubahan puisi. Jadi nantinya kalian akan belajar menemukan tema dan pesan yang dapat menginspirasi dalam pembentukan puisi. Yang kedua yaitu mampu menemukan unsur-unsur puisi yang terdiri dari unsur fisik dan unsur batin. Kemudian yang ketiga, mampu menulis puisi berdasarkan cerpen. Jadi nantinya kalian akan membuat puisi berdasarkan cerpen. Dan yang keempat yaitu mampu menyiapkan musikalisasi puisi. Pengertian puisi. Puisi merupakan karangan teks yang mengungkapkan perasaan dan pikiran penyair dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi di dalam puisi terdapat bentuk ekspresi, emosi, dan perasaan penyair yang mengutamakan keindahan kata-kata. Tidak hanya menggunakan kata-kata sehari-hari, tetapi menggunakan majas dan juga memperhatikan diksi. Nah, puisi terdapat dua jenis, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama merupakan puisi yang terikat rima atau pengulangan bunyi di akhir baris dan juga terikat jumlah bait dan baris. Bait itu merupakan jumlah lari atau baris dalam satu paragraf. Biasanya satu bait berisi 4-5 lari atau baris. Ini contohnya yaitu syair dan pantun. Kemudian yang puisi baru merupakan puisi yang tidak terikat rima, jumlah bait, dan baris. Lebih banyak menggunakan kata-kata sehari-hari, tetapi tetap memperhatikan keindahan kata dengan menggunakan majas dan pemilihan diksi. Selanjutnya kita belajar mengenai unsur fisik sebuah puisi, yaitu yang pertama ada diksi. Diksi merupakan pilihan kata untuk mengungkapkan gagasan sehingga puisi menjadi lebih indah, dan sebagai bentuk penulis mengekspresikan perasaan sehingga mereka mempunyai keunikan masing-masing. Contohnya yaitu senyumnya seperti bunga yang sedang mekar. Pada penggalan puisi tersebut, kalimat senyum digambarkan menjadi bunga untuk menciptakan gambaran kelembutan, kecantikan, dan kebahagiaan, sehingga diksi pada penggalan puisi tersebut senyum itu dibagaikan sebagai bunga yang mekar untuk memperindah puisi tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang merujuk pada hal nyata dan dapat ditangkap oleh indera, seperti dilihat, diraba, didengar, dicium, dan dirasakan untuk membangkitkan imaji atau gambaran dalam benak pembaca. Contohnya yaitu puisi bertemakan alam. Pada puisi tersebut menggunakan kata konkret ombak, pasir putih, matahari, angin laut, dan lain-lain, sehingga kata tersebut dapat ditangkap oleh indera manusia. Contoh penggalan puisinya yaitu angin berbisik lembut di antara pepohonan. Kata konkret pada penggalan puisi tersebut yaitu angin dan pepohonan. Yang ketiga ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Gaya bahasa dalam puisi dapat dilihat melalui majas-majas yang digunakan. Nah, nanti kita akan belajar tentang majas ya. Selanjutnya yaitu contohnya, wajahnya bagaikan rembulan. Pada penggalan puisi tersebut menggunakan majas simile. Kau adalah bintang yang menerangi gelapku. Pada penggalan puisi tersebut menggunakan majas metafora. Selanjutnya yang keempat yaitu ada imaji, yaitu susunan kata yang dapat membangkitkan pengalaman indrawi pembaca. Imaji terbagi menjadi 4, yaitu imaji penglihatan atau visual yang dapat ditangkap oleh indera.
Kemudian, imaji penciuman atau imaji olfaktori, yaitu imaji yang dapat ditangkap oleh penciuman. Yang ketiga yaitu imaji perasa atau peraba atau biasa disebut dengan imaji taktil. Yang keempat, ada imaji pendengaran atau audiktif. Terakhir terdapat tipografi. Tipografi merupakan wujud estetik dalam penulisan puisi. Jadi, bagaimana puisi tersebut ditulis, bagaimana bentuknya, itu merupakan tipografi, seperti yang kalian lihat di layar. Nah, tipografi ini terdapat beberapa seperti berbentuk baris, berbentuk fragmen, ada juga yang berbentuk buah, zigzag, dan model lainnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai majas. Majas terdapat beberapa, tetapi yang sering digunakan yaitu ada majas simile, metafora, personifikasi, hiperbola, dan ironi. Yang pertama yaitu majas simile, yaitu majas yang membandingkan dua hal yang berbeda menggunakan kata-kata bagai, seperti, atau laksana. Contohnya yaitu senyummu seindah bulan purnama. Nah, pada penggalan puisi tersebut, senyummu dibagaikan sebagai bulan purnama, indahnya itu seperti bulan purnama. Nah, ini termasuk di dalam majas simile. Kemudian yang kedua ada majas metafora, yaitu majas yang membandingkan dua hal yang berbeda secara implisit tanpa kata-kata pembanding. Contohnya yaitu dia adalah bintang di kelasnya. Nah, dalam penggalan puisi tersebut, dia dibagaikan sebagai bintang di kelasnya karena dia sangat pintar atau sangat populer dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada majas personifikasi, yaitu majas yang memberikan sifat-sifat manusia pada benda mati atau makhluk hidup yang tidak dapat berpikir. Contohnya yaitu angin berbisik lembut di telingaku. Nah, angin itu kan tidak bisa berbisik, tetapi pada penggalan puisi tersebut diberikan majas yaitu angin berbisik lembut di telingaku, sebagaimana angin tersebut bisa berbisik seperti manusia. Nah, itu termasuk majas personifikasi. Kemudian yang keempat ada majas hiperbola atau majas yang melebih-lebihkan suatu keadaan agar lebih dramatis atau lebih menarik. Contohnya yaitu tangisnya pecah membanjiri seluruh ruangan. Nah, tangis pecah ini dapat digambarkan karena tangis tersebut sangat terseduh-seduh atau sangat menangis sehingga digambarkan seperti tangisannya pecah atau supaya lebih dramatis. Nah, itu menggunakan majas hiperbola. Kemudian yang terakhir yaitu majas ironi atau majas yang menyatakan makna yang berlawanan dengan kenyataan untuk memberikan sindiran halus atau kritik. Selain unsur fisik, terdapat juga unsur batin dalam puisi. Unsur batin merupakan unsur yang tidak terlihat atau hanya dapat dirasakan oleh penikmat karya tersebut. Yang pertama terdapat tema, yaitu gagasan pokok yang dikemukakan penyair dalam puisi. Kemudian yang kedua terdapat perasaan penyair, yaitu perasaan yang berkaitan dengan suasana perasaan penyair yang diekspresikan melalui puisi, sehingga pembaca diharapkan dapat menghayati puisi sebagaimana perasaan penyair. Jadi, pembaca menghayati puisi tersebut sesuai dengan perasaan penyair. Dan yang ketiga ada nada dan suasana. Nada merupakan sikap penyair terhadap pembaca. Puisi dapat mempunyai nada-nada sesuai dengan perasaan penyair. Contohnya, puisi tentang kemerdekaan, maka menggunakan nada yang semangat. Atau puisi yang menyatakan kesedihan, maka nada yang diungkapkan yaitu nada sedih. Suasana merupakan efek yang ditimbulkan dari perasaan pembaca atau penikmat puisi. Jadi ketika mendengarkan puisi atau membaca puisi dengan nada tersebut, maka timbul efek suasana. Seperti contohnya tadi, puisi tentang kemerdekaan, sehingga
ketika membaca yaitu menggunakan nada semangat sehingga menimbulkan efek suasana yang semangat pula. Kemudian yang terakhir ada pesan atau amanat yang diterima pembaca atau penikmat puisi. Jadi dalam puisi tidak hanya ada estetikanya saja, tetapi juga terdapat pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh penulis puisi kepada penikmat puisi. Nah, sesuai pada bab 4 kali ini, yaitu kita akan mengubah sebuah cerpen menjadi puisi. Nah, ini kita sudah sampai pada subbab, yaitu menulis puisi berdasarkan cerpen. Langkah-langkah mengubah cerpen menjadi puisi yaitu yang pertama, membaca cerpen dan menandai gagasan penting di dalam cerpen. Kalian bisa menggunakan stabilo atau menggunakan ballpoint untuk menggarisbawahi bagian-bagian yang penting, sehingga nantinya kalian akan lebih mudah dalam menemukan gagasan. Yang kedua yaitu menulis gagasan penting dalam cerpen. Kalian memisahkan gagasan tersebut ke dalam buku atau bisa menulis di sebuah kertas sehingga kalian lebih mudah dalam memahami dan menemukan gagasan penting tersebut. Yang ketiga yaitu menemukan tema dan pesan dalam cerpen. Sebagaimana yang kita belajar sebelumnya, tema dan pesan merupakan salah satu yang digunakan sebagai inspirasi dalam mengubah sebuah cerpen menjadi sebuah puisi. Kemudian yang keempat yaitu mengubah gagasan penting menjadi baris puisi. Nah, gagasan penting yang sudah kalian tulis tadi, kalian ubah menjadi puisi. Kalian ubah menjadi puisi yaitu menggunakan kata-kata atau pemilihan diksi yang indah. Kemudian, kalian yang kelima yaitu menulis puisi dengan memperhatikan struktur fisik dan batin. Nah, setelah kalian menulis baris-baris puisi tersebut, kalian bisa mengoreksinya. Kalian memperhatikan struktur fisik dan struktur batin. Seperti mungkin dalam kalian menulis kurang menggunakan majas atau diksinya kurang pas, sehingga pada langkah kelima ini kalian bisa mengoreksi tersebut dan memperbaikinya menggunakan diksi yang lebih indah, ditambah majas dan ditambah imaji dan lain-lain. Nah, tujuan terakhir pada materi kita kali ini yaitu menyiapkan musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi merupakan pembacaan puisi yang diiringi oleh lagu dan irama. Langkah-langkah dalam menyiapkan musikalisasi puisi yaitu yang pertama, memilih puisi hasil gubahan dari sebuah cerpen. Yang kedua yaitu memahami isi puisi. Sebelum kita melanjutkan ke langkah selanjutnya, kita harus terlebih dahulu memahami keseluruhan puisi, yaitu dengan cara kita membaca, memahami tema, nada, dan suasana yang terdapat dalam puisi. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan alat musik yang akan dipakai. Kalian bisa menggunakan alat musik elektrik atau akustik. Yang keempat yaitu menentukan irama dan lagu yang akan digunakan. Irama dan lagu yang kalian gunakan harus sesuai dengan tema, pesan, nada pada puisi sehingga dapat tercipta suasana yang sesuai. Yang kelima yaitu menentukan kostum dan efek suara. Atau mikrofon. Yang keenam, berlatih musikalisasi puisi dengan memperhatikan ekspresi atau mimik wajah, artikulasi, dan vokal yang jelas, sehingga musikalisasi puisi yang kalian tampilkan tidak hanya dinikmati, tetapi juga bisa didengar sampai penonton yang paling belakang. Nah, teman-teman, pada materi kali ini kita sudah belajar tentang 4 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, menemukan tema dan pesan dalam cerpen untuk menjadi inspirasi dalam pembuatan puisi. Yang kedua, menemukan unsur fisik dan unsur batin sebuah puisi. Yang ketiga, menulis puisi berdasarkan cerpen. Dan yang keempat, menyiapkan musikalisasi puisi. Nah, untuk selanjutnya, kalian bisa mempraktekkan musikalisasi puisi bersama teman-teman kalian. Sampai jumpa di materi berikutnya.